Geometri ruang adalah himpunan titik, garis, bidang dalam ruang berdimensi 3 yang ada dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Geometri ruang ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada geometri ruang datar. Kedua, ada geometri ruang lengkung. Sebelum menginjak ke geometri ruangnya, geometri ruang ini mempunyai beberapa kedudukan. Pertama, ada titik ke titik. Titik ke titik ini mempunyai dua kemungkinan. Pertama, ada titik ke titik yang berimpit. Contohnya seperti ini ya. Kedua, ada titik ke titik yang tidak berimpit. Kedudukan yang kedua yaitu titik ke garis. Titik ke garis ini mempunyai dua kemungkinan. Pertama, ada titik berada di dalam garis. Kedua, ada titik yang di luar garis, terletak di luar garis. Kedudukan yang ketiga yaitu titik ke bidang. Titik ke bidang berada atau mempunyai dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama yaitu titik yang berada di dalam bidang, dan yang kedua yaitu titik yang terletak di luar bidang. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, semoga pada mengerti semua ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adik-adik, kedudukan geometri ruang yaitu ada garis ke garis. Ada yang tahu garis ke garis ada berapa kemungkinan? Nah, pintar. Ya, pintar Beni. Garis ke garis itu ada 3 kemungkinan. Pertama, ada garis ke garis yang berimpit. Ada yang tahu? Oh iya, Ayu. Apa? Ya, pintar sekali. Garis ke garis yang berpotongan dan garis ke garis yang saling bersilangan. Kedudukan selanjutnya yaitu ada garis ke bidang. Ada berapa garis ke bidang, adik-adik? Nah, pintar Mila, ada berapa? Ada 3. Ada apa aja? Pertama yaitu ada garis ke bidang yang berada di dalam bidang. Kedua, ada garis yang sejajar, ya, garis yang sejajar dengan bidang. Nah, dan yang ketiga yaitu ada garis yang berpotongan atau bersilangan dengan bidang. Kedudukan yang terakhir yaitu ada bidang ke pintar. Bidang ke bidang. Bidang ke bidang ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada bidang ke bidang yang berimpit. Pintar sekali. Yang kedua yaitu ada bidang ke bidang yang sejajar, dan yang ketiga yaitu ada bidang ke bidang yang berpotongan. Pintar sekali ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke geometri ruang. Geometri ruang ini ada terbagi menjadi berapa tadi? 2. Pintar sekali. Terbagi menjadi 2. Pertama, geometri ruang sisi datar, dan yang kedua, geometri ruang sisi lengkung. Nah, teman-teman, tahu tidak bangun ruang sisi datar itu apa? Nah, bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk datar, bukan pintar, bukan lengkung ya. Bangun ruang sisi datar ini terbagi menjadi 4. 1, ada balok. Kedua, ada kubus. Ketiga, ada limas. Keempat, ada prisma. Pertama, yaitu kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar, memiliki 6 sisi
12 rusuk, dan 8 titik sudut. Apa Beni? Ya, betul. Selanjutnya ada balok. Apa itu balok? Balok juga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang yang kongruen atau 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar dengan 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Berarti kubus dan balok sama saja ya, ini saja. Balok itu sisi-sisinya kongruen atau sama semua, sedangkan kubus itu sisi-sisinya sama semua, sedangkan balok ada salah satunya yang ada 2 permukaannya yang panjang. Nah, adik-adik, yang ketiga ada limas. Apa itu limas? Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga, memiliki N+1 sisi dan 2N rusuk dan N+1 titik sudut. Paham adik-adik? Alhamdulillah jika memahaminya ya. Nah, selanjutnya bangun ruang sisi datar ada prisma. Apa itu prisma? Prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Begitu adik-adik, apakah ada yang ditanyakan? Semoga kalian memahaminya ya. Nah, selanjutnya ada bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah bangun ruang yang bagian kedua ya. Bangun ruang sisi lengkung. Tahu tidak apa itu bangun ruang sisi lengkung? Nah, bangun ruang sisi lengkung ini adalah bangun ruang yang mempunyai bagian berupa lengkungan. Bagiannya itu berupa lengkungan ya adik-adik, baik itu di selimut atau di permukaan bidangnya. Bangun ruang ini terbagi menjadi 2. Ada kerucut dan ada juga tabung. Kerucut ini hampir sama dengan limas ya, tetapi tidak sama banget sih. Ada bedanya, yaitu kerucut ini mempunyai alas berbentuk berbentuk lingkaran, sedangkan limas tadi berbentuk segi N ya. Nah, kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut ini memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, sisi tegak kerucut ini berupa bidang miringnya adik-adik yang disebut dengan apa? Ya, pintar, dengan selimut kerucut. Nah, yang kedua yaitu tabung atau silinder. Silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Identiknya itu alasnya dan tutupnya ya. 2 buah lingkaran yang sejajar dari sebuah persegi panjang yang mengelilingi keduanya nih. Nih, ada yang disebut dengan selimut tabung, yaitu berbentuk persegi panjang ya. Tabung memiliki 3 sisi. Apa saja? Alasnya, tutupnya, dan sisinya atau selimutnya. Dan memiliki 2 rusuk. Nah, adik-adik, semoga dapat dipahami ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kalian juga bisa memahaminya. Nah, untuk sekarang kita ada contoh soal dulu nih. Kakak akan memberikan contoh soal dan nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah ya. Simak baik-baik ya video contoh soalnya agar kalian bisa memahaminya.
Adik-adik, mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Pasti contoh soal berikut tidak asing lagi, bukan? Sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan tinggi 10 meter dan jari-jari 7 meter akan diisi minyak tanah. Berapakah volume drum tabung tersebut? Diketahui tingginya yaitu 10 meter, sedangkan jari-jarinya yaitu atau alasnya yaitu 7 meter. Alasnya itu mengambil dari jari-jari ya, sedangkan yang ditambahkan yaitu volume. Rumus volume adalah tinggi kali alas. Berarti kita sudah mengetahuinya, tingginya yaitu 10 dan alasnya 22 kali 7 yaitu 154. Berarti sudah diketahui alasnya 154 ya adik-adik. Maka volume tabung tinggi kali alas, tingginya 10